Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pagi hari ini? Guru harap kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan yang selalu bersemangat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, kali ini Bu Guru akan memberikan materi pelajaran untuk kelas 1, tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan di malam hari, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun kalimat dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan penjumlahan dua bilangan dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan diberikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ayo bacalah dengan nyaring. Ikuti Bu Guru ya. Siti rajin belajar. Setelah salat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai, agar kelak menjadi orang yang berguna. Nah, anak-anak, jika kalian ingin menjadi anak yang pandai seperti Siti, kalian juga harus selalu tekun belajar ya. Jangan lupa kalian juga harus taat beribadah, agar kelak menjadi orang yang berguna seperti apa yang dicita-citakan oleh Siti. Berikutnya, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi cerita ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Siti setelah salat maghrib? Yang kedua, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Yang ketiga, apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Yang keempat, mengapa Siti rajin belajar? Dan yang kelima, apa judul cerita di atas? Nah, anak-anak, kalian bisa kerjakan soal dan latihan berikut ini di buku latihan kalian masing-masing ya. Tuliskan dengan tulisan yang rapi. Selanjutnya, coba kalian lengkapi kalimat berikut dengan kata yang tepat. Nah, untuk yang pertama, matahari terbenam, hari mulai titik-titik. Yang kedua, bintang nampak titik-titik di malam hari. Yang ketiga, Siti anak yang taat titik-titik. Yang keempat, setiap malam Siti titik-titik pelajaran. Dan yang kelima, Siti belajar dengan titik-titik. Nah, kalian bisa isi kalimat-kalimat yang belum lengkap tadi dengan kata-kata yang ada di kotak biru di sebelah kanan ini ya. Di sini ada kata-kata seperti tekun, bersinar, mengulang, malam, dan beribadah. Untuk melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap di sebelah kiri ini ya. Kalian tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga ya anak-anak. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah juga tempat kita beristirahat. Nah, anak-anak, jika kalian ingin merasa nyaman di rumah, kalian harus taat pada aturan atau tata tertib yang berlaku di rumah ya. Karena rumah adalah tempat kita beristirahat, sehingga kewajiban kitalah untuk membuat suasana menjadi nyaman, yaitu dengan cara berlaku tertib. Nah, berikut ini manakah gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Coba kalian berilah tanda centang ya.
Berikut ini adalah 4 gambar. Nah, kalian harus menunjukkan kebiasaan manakah yang baik yang dilakukan pada malam hari. Kalian beri tanda centang ya. Untuk gambar yang pertama, Lani sedang merapikan tempat tidur agar ia merasa nyaman saat beristirahat. Pada gambar yang kedua, Udin membersihkan tangan dan kakinya sebelum pergi tidur. Gambar yang ketiga, Udin tidak lupa berdoa sebelum tidur. Dan gambar yang keempat, Udin tidak lupa menggosok giginya agar giginya selalu sehat. Nah, menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari? Jangan lupa untuk kalian beri tanda centang ya. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Ayo coba kita hitung bersama. Nah, ini dia. Buku yang ada di tas Siti ada berapa anak-anak? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 buku. Buku di tas jumlahnya 4. Selanjutnya, buku yang ada di rak, coba kalian hitung ya, ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah buku di rak ada 7. Banyak buku seluruhnya adalah 4 ditambah 7 ya. Nah, hasilnya adalah 11. Mudah bukan? Siti juga menghitung pensil warnanya. Di tangan Siti ada 4 pensil warna. Di kotak pensil ada 8 pensil warna. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. Berapa sih jumlah pensil warna Siti? 4 ditambah 8. Hasilnya adalah 12. Ya, pintar sekali kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang bantu Siti menyelesaikan soal berikut ini ya. Yang pertama, di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Ayo kita hitung bersama. Awalnya di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu meletakkan 6 potong pisang goreng lagi. Nah, berarti 6 ditambah 6. Berapakah hasilnya anak-anak? Coba siapa yang cepat menghitung? Ya, tepat. Hasilnya adalah 12. Nah, yang kedua, di rak piring Ibu ada 12 gelas. Lalu Ibu memasukkan lagi 6 gelas yang baru dicuci. Berapakah banyak gelas di rak piring Ibu sekarang? Nah, ayo kita hitung bersama ya. Kita hitung di sini. Pertama-tama di rak piring Ibu ada 12 gelas. Kemudian Ibu memasukkan lagi 6 gelas. Nah, jumlahnya ada berapa anak-anak? 12 ditambah 6. Hasilnya adalah, ya benar, hasilnya adalah 18 gelas. Nah, sekarang coba kalian hitung ya, berapakah jumlahnya? 5 ditambah 9. 6 ditambah 8. 9 ditambah 4. 8 ditambah 7. 7 ditambah 9, 10 ditambah 6, 9 ditambah 8, 11 ditambah 4, 8 ditambah 7, dan 7 ditambah 9. Kalian hitung dengan teliti ya. Kalian salin soalnya dan jawablah di buku latihan kalian masing-masing. Tuliskan dengan tulisan yang rapi ya. Nah, berikutnya kerjasama dengan orang tua di rumah. Orang tua mengajak siswa berlatih penjumlahan 2 bilangan. Hasil maksimal penjumlahannya 20. Orang tua juga dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di rumah ya. Untuk kelas 1, tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan di malam hari, pembelajaran keempat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan gerakan memantulkan sebagai bagian dari gerakan manipulatif dengan benar.
Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan menyusun kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan malam hari. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi dan merancang karya kolase sebagai kerajinan karya dua dimensi dengan menggunakan biji-bijian. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan diberikan Bu Guru pagi hari ini. Malam ini malam minggu. Beni boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Beni bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Beni. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh ya. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Wah, nampaknya seru sekali ya permainan memantulkan bola ini. Ayo bermain bersama mereka. Kalian bisa lakukan permainan ini di rumah kalian masing-masing bersama dengan teman di rumah atau adik dan kakak kalian ya. Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Nah, berikut ini adalah catur katanya. Ada kata malam, bintang, terbenam, bulan, kelelawar, gelap, bersinar, kunang-kunang, dan jangkrik. Nah, mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Seperti yang tadi sudah Bu Guru bacakan ya kata-katanya. Lalu mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Jadi, lomba ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Nah, kelompoknya diwakili oleh dua warna, misalnya warna hijau dan warna merah. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu, mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Nah, kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya? Sebuah kata harus kalian buat kalimatnya. Jika telah berhasil membuat kalimat, maka kata tersebut ditutup dengan warna kelompoknya. Kalau kelompok tersebut bisa menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus, baik itu mendatar, menurun, atau menyilang, berarti itulah pemenangnya ya. Syaratnya harus bisa menutupi 3 kata berturut-turut. Demikian permainannya. Seru sekali bukan? Ayo lakukan permainan ini di rumah. Kalian bisa mengajak anggota keluarga lainnya. Anak-anak, kalimat yang sudah kalian buat tadi, kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian dengan rapi ya. Setelah bermain, Beni pulang ke rumah. Karena belum mengantuk, Beni melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian. Dia harus menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan. Seperti gambar berikut ini ya. Coba anak-anak perhatikan. Ada gambar apakah ini? Ya, ada gambar seekor burung hantu sedang bertengger di sebuah dahan pohon. Nah, anak-anak, kalian juga bisa melakukan apa yang dilakukan Beni ini. Kalian buatlah sebuah karya kolase. Gambarnya boleh meniru gambar ini ataupun gambar lainnya ya. Kalian tempelkan dengan rapi biji-bijian yang sudah kalian siapkan. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Orang tua mengenalkan biji-bijian kepada siswa. Orang tua juga mengenalkan beraneka bentuk dan warnanya. Tujuannya agar siswa bisa memanfaatkan untuk membuat suatu karya seni. Contohnya seperti kolase tadi ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri.
Salam sehat, jangan lupa selalu bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.